Oke, buat Pak Reza, di sesi ngobrol santai kita pada kesempatan kali ini, ada pertanyaan apa nih Pak yang mungkin bisa kita diskusikan bareng seputar karir mungkin? Dipersilahkan. Baik Pak Adi, sebetulnya ada banyak sih Pak yang mau ditanyakan terkait karir karena kan memang saya memiliki beberapa pengalaman di beberapa perusahaan gitu sebelumnya. Ada yang bergerak di industri manufaktur, ada juga yang bergerak di jasa pengiriman, ada juga yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi seluler. Hmm. Kebetulan secara background pendidikan saya dari saya mulai sekolah menengah kejuruan itu ada di bidang yang bisa dibilang di bidang teknik Pak, bidang kelistrikan. Terus untuk kuliah pun saya juga ambil bidang kelistrikan. Yang pertama sebenarnya saya ada kendala di pembuatan CV karena kan untuk saat ini saya ada beberapa kali ganti-ganti karir ya Pak. Nah itu untuk CV itu sebenarnya saya bingung penyusunannya seperti apa. Apakah saya harus menyusun CV-nya itu terpisah untuk melamar pekerjaan yang berbeda atau memang disatukan aja gitu. Seperti itu sih Pak sejauh ini. Mungkin itu dulu Pak yang mau saya tanyakan. Oke, kita sedikit lebih spesifikin lagi Pak. Bapak background pendidikannya apa? Yang formal. Jurusan apa? Elektro Pak kebetulan saya. Elektro, S1, S2, elektro, S1 elektro. S1 elektro. Kemudian pengalaman kerjanya, profesinya jadi apa aja Pak? Kalau untuk pertama kali kerja waktu itu terakhir saya kerja itu jadi junior staff maintenance sebetulnya itu di PT Cisarua Mountain Dairy itu kurang lebih selama 5 tahun. Setelah itu saya pindah ke PT Astra Piston Indonesia. Di situ saya nggak lama karena memang terkendala saya kuliah semester 8 jam kerjanya saya nggak bisa mengikuti akhirnya saya keluar. Ketiga saya bekerja di PT JNT waktu itu Pak Sebagai itu apa Pak saya barusan Pak? Yang barusan, kenapa? yang kedua barusan sebagai apa? Tadi Oh, maintenance sebagai yang pertama, sama yang Pak, kedua maintenance juga Pak, maintenance. sama. Terus yang ketiga Mm-mm. sebagai apa lagi Yang Pak? ketiga saya sebagai sprinter Pak di PT JNT waktu itu. Printer, oke. Hmm. Terus yang keempat itu saya di PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, tapi saya di outsource by PT Satu Pola Indonesia. Itu saya menjadi konsultan smart home gitu sih Pak, semacam konsultan sales gitulah. Yang Terus keempat itu. Udah sih Pak sejauh ini saya cuma hanya ada 4 pengalaman sebetulnya. ada magang nggak Pak sebenarnya? Kalau magang paling waktu itu saya magang di kampus Pak. Kalau misalkan saya magang kuliah ya, kalau magang di kejuruan, waktu kejuruan saya magang di PT PLN Persero Pak. Waktu itu di Kejuru, daerah Kota Bogor. kejuruannya jurusan apa Pak? Sama Pak elektro Pak Oh, listrik. elektro, oke. Hmm. Terus Bapak bisa sebutkan nggak 5 profesi yang dipengen gitu? Ke depan tuh pengen lamar posisi apa sih gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan bicara yang saya inginkan itu saya sebenarnya ingin ada di dunia industri-industri kreatif sih Pak, seperti apa ya bagian-bagian di dunia-dunia bikin konten seperti itu saya suka gitu tapi memang tidak ada basic di sana cuman hanya mengandalkan kesukaan aja sih Pak hobi sebetulnya. Nah di bidang engineer ini juga jadi salah satu yang saya inginkan karena selama ini secara karir dia jelas Pak gitu untuk karir dia lebih jelas lah secara jenjang karirnya. Cuman kalau keinginan saya sebenarnya ada di banyak hal keinginan untuk berkarir sejauh ini tapi yang bisa saya selalu coba hanya di bidang engineer sih Pak sejauh ini. Oke, saya melihat ada 3 hal ya, 3 kelompok profesi yang Anda itu bisa masuki tadi ya. Dari Hmm. pengalaman kerja Anda itu jelas yang hubungannya sama engineer, khususnya Mm-mm. electrical engineer itu kan Electrical salah engineer, satu betul. yang jadi arah Anda. Yang kedua, Mm. entah kenapa tadi ada sprinter, gitu kan? Mm, Ada betul. sprinter, itu kan berkaitan sama apa ya bahasa logistik kali ya? Ya, Bisa betul kita Pak, arahin ke logistik Pak. sana. Betul, pengiriman jasa pengiriman. Terus yang ketiga tadi ada yang berkaitan sama sales dan marketing gitu. Mas, betul. Itu ada berkaitan sama sales gitu. Ini kan sebenarnya 3 pengalaman ya, elektro, sales sama Printer. sprinter ini. Kita sebut apa ya enaknya logistik kali ya. Paling Mm-mm. gampang logistik. Tapi entah kenapa ada yang muncul yang nomor 4 nih. Nah, muncul yang nomor 4 itu adalah di bidang sosmed atau kreatif gitu. Mm-mm. Nah, gini Pak, walaupun kita sebenarnya pengennya itu banyak, suatu perusahaan itu pasti
dia akan melihat kita dari dua sisi. Yang pertama itu adalah yang kita ingin dan yang kedua yang kita bisa. Sehingga pada saat Anda melamar posisi apapun, Anda harus di dokumen yang awal Anda kirim, kan saya nggak kenal. Misalkan saya HRD, saya perusahaan. Anda ngirim lamaran ke saya, kita nggak kenal. Maka suka Mm. nggak suka Anda akan dinilai dari apa yang Anda kirimkan, apa yang tertulis di situ, CV dan dokumen pendukungnya. Nah, setiap dokumen yang terkirim itu, Anda itu harus bayangin gini, kalau perusahaan ngelihat apa yang saya pengen, itu kebaca dari sini. Dan apa yang saya bisa itu kebaca, gitu. Dari sini berarti singkat cerita adalah Anda boleh menyiapkan berkas lebih dari satu untuk satu tujuan gitu. Ini bundling ini untuk engineer dan bundling ini untuk yang non engineer gitu. Oke, Pak. Karena sebenarnya yang bermasalah di sini tuh non engineer-nya. Jadi dari empat Iya. tadi yang non engineer-nya tuh ada beberapa gitu. Ada yang Mm. sprint, ada yang logistik, ada yang jasa lah ya gitu, ada yang berkaitan sama sales dan marketing, terus tiba-tiba ini ada kreatif nih, itu kan non engineer Mm. semua. Nah Betul. ini yang ibaratnya Anda nanti harus fokusin lagi. Sekarang yang fokus sama engineer-nya dulu. Karena pengalaman Anda di kejuruan, di SMK, STM itu hubungan sama listrik, kuliah Anda listrik, Anda pernah kerja di listrik juga cukup lama, maka Mm. pastikan bundling dokumen yang berkaitan sama listrik itu benar-benar siap dulu, Pak. Dokumen Oke, Pak. apa aja yang disiapkan berarti CV khusus untuk elektro tadi. Di Mm. dalamnya Anda bisa melampirkan banyak kemampuan elektro tadi, pengalaman pendidik. Jadi informasi di CV kan sebenarnya standar ya. Mm. Ada pengalaman pendidikan, ada pengalaman kerja, ada pengalaman pelatihan, misalkan magang, organisasi kepanitiaan itu silahkan itu opsi karena pengalaman kerja Anda udah banyak gitu. Dan di bagian kemampuan atau skill itu Anda sebut banyak sekali kemampuan istilah-istilah teknis di elektro, Pak. Mm. Gitu. Jadi Anda nggak cuma menjabarkan yang sedikit-sedikit yang itu, tapi benar-benar yang sampai detail. Contoh Spesifik saya, lah ya, Pak. maksudnya detail contohnya gini, kalau saya punya pengalaman kerja jadi pembantu, jadi ART, maka di bagian skill saya tulis tuh satu poin, nyapu, masak, nyuci, Oke, ngepel, oke. nyetrika gitu. Bener-bener per bagian. Bahkan misalkan satu porsi memasak gitu, itu saya bikin sup lagi gitu. Memasak, terus saya bikin supnya, menguasai 40 masakan Nusantara, menguasai 30 masakan Western, menguasai 60 masakan Asia Timur gitu. Lebih makin detail lagi gitu. Terus misalkan di situ saya memasukkan kemampuan tools atau alat. Tools saya bagi juga di skill, hardware. Saya bisa alat ini, alat ini, alat ini, alat ini, alat ini. Software, software ini, software ini, software ini, software ini, software ini, misalkan. Itu benar-benar bagian skill tuh yang paling Anda otak-atik. Ingat ya Pak, orang yang sudah memiliki pengalaman kerja, setiap pengalaman kerjanya dia itu harus nyambung dengan skillnya Mm. gitu. Jangan sampai pengalaman kerja Anda apa, skillnya ternyata kebanyakan soft skill, leadership, teamwork, itu nggak salah. Tapi yang dijual tuh technical skillnya. Kayak barusan aja analoginya. Kalau Anda kerja jadi ART, ya skillnya ya nyapu, masak, nyuci, ngepel gitu. Itu beristilah sampai sedetail itu, sebut alat-alat masak, alat-alat elektronik, alat-alat dapur, gitu-gitu boleh nggak masalah. Itu harus pertama harus nyambung. Yang kedua, di uraian tanggung jawab Anda sebagai seorang yang punya pengalaman kerja, itu harus Mm. ada uraian tanggung jawab dan achievement atau pencapaian gitu. Jadi selama Anda kerja di sini tuh achievementnya apa? Selama kerja di sini achievementnya apa? Achievement di sini Anda paling gampang adalah berikan suatu tolak ukur tertentu. Di, ada quantifiernya apa ya? Dibikin angka gitu. Sekian persen, sekian rupiah, sekian alat, sekian jam, sekian orang, sekian cabang, coba dibayangkan gitu. Apa kayak pencapaian-pencapaian Anda yang terukur? Maintenance misalkan, mampu menyelesaikan berapa case per hari atau di total aja mampu menyelesaikan sekian isu selama sekian, itu mampu menurunkan budget maintenance sebesar sekian persen dari tahun sekian sampai tahun sekian, misalkan kayak gitu gitu, mampu memastikan sekian jam kerja tanpa ada kerusakan besar, misalkan macam-macam. Itu Anda silahkan masukkan angka-angka semacam itu
pastikan itu ada di CV Anda. Jadi jangan cuma uraian tanggung jawab saja yang isi narasi, tapi Anda sisipkan angka-angka bila diperlukan. Kayak gitu. Ini saya berkaitan sama elektro dulu, Pak. Karena istilahnya tadi di sub-sub-sub lagi, Pak, yang kayak tadi. Gitu. Jadi skill teknis itu Anda bisa fokusin dulu ke industry knowledge, bidang-bidang yang Anda kuasai, entah itu nama-nama mata kuliah Anda, atau metode-metode apa-apa yang Anda lakukan. Terus yang berkaitan dengan tools tadi, hardware atau software apa yang bisa Anda operasikan. Anda bisa nyebut hardware atau softwarenya saja, atau berkaitan dengan kegiatannya juga. Misalkan saya, cara simpel misalkan software, kan misalkan eh, tools, saya bagi sub lagi ada hardware, ada software. Yang software saya bagi, misalkan saya tulis di situ Microsoft Excel. Microsoft Excel saya sub lagi, membuat laporan ini, menyusun ini, mengelola ini gitu. Itu sampai sedetail itu dalamnya gitu. Itu boleh Anda lakukan itu. Ini dari tadi kita ngobrol hanya untuk mempersiapkan CV spesifik untuk elektro ya Pak ya, gitu. Oh, Nah nanti lampiran-lampirannya, walaupun Anda pernah kerja di luar elektro, yang di luar elektro juga boleh dilampirkan. Kalau Anda merasa bahwa, tapi pengalaman saya di luar elektro, apakah harus dihapus saja dari CV? Menurut saya tidak. Kenapa? Jadi ada yang namanya transferable skill. Transferable skill itu adalah kita pernah punya suatu pengalaman, tapi dari pengalaman itu, walaupun secara umum itu kayak nggak terlalu relevan nih. Maintenance itu hubungannya sama alat, sales hubungannya sama orang, gitu. Tapi pasti dari pengalaman sales itu ada skill yang bisa digunakan kemudian, walaupun pengalaman Anda kemudian itu berkaitan sama alat lagi, bukan sama orang, oke oke oke. gitu. Lah, misalkan Anda nanti kerja lagi hubungan sama maintenance lagi. Maintenance lagi kan Anda juga berkaitan sama komunikasi sama orang yang ada kendala sama alatnya, gitu. Anda ini sales, sebelumnya Anda ngurusin alat, pengalamannya Anda sales, nanti Anda jadi sales lagi, gimana? Loh, justru nanti kalau saya jadi sales lagi, customer nanya sampai detail, sampai teknisnya, saya bisa ngomong. Karena saya nggak Hmm. cuma tahu produk Anda, itu produk saya bongkar aja, saya tahu nama masing-masing komponennya dan ngapain-ngapainnya gitu. Nah, Anda ngelihatnya semacam itu. Jadi ngelihatnya jangan seperti saya orang engineer. Ini saya baru ngomongin dua hal ya, sales sama engineer. Engineer. Anda ngelihatnya jangan kayak pengalaman sales dan pengalaman engineer itu tidak relevan. Ngelihatnya nggak kayak gitu. Anda bisa ngelihat diri Anda lewat dua sisi gini. Saya seorang sales dengan pengetahuan teknis yang kuat, atau saya seorang teknisi dengan kemampuan jualan. Paham nggak Pak? Gitu. Jadi ngelihatnya Pak. semacam itu. Terserah, tergantung nanti target yang Anda tuju apa gitu. Ingat ya, posisinya gitu. Bukan dua hal ini diseparasi, tapi ada sudut pandangnya nulis di CV itu sambil ngebayangin, saya sales yang dibekali kemampuan teknik, atau saya orang teknik yang punya kemampuan jualan gitu. Jadi nanti kalau misalkan Anda ngelamar kerja yang hubungannya sama teknis, sampaikan aja, loh, Anda kan pengalaman sebelumnya itu kan sales gitu. Sebelumnya kan Anda pernah teknis, tapi yang terakhir kan sales. Kenapa sekarang Anda pengen kerja teknik lagi? Kenapa nggak sales lagi? Lo sampaikan gitu. Dari pengalaman sebelumnya, akhirnya saya menyadari bahwa passion saya ke depan, saya ingin bekerja di bidang teknik Teknik. gitu. Karena sebelumnya saya sudah pernah menjadi seorang sales, saat ini saya yakin bahwa saya adalah seorang eh, misalkan teknisi atau seorang di engineer yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik yang saya latih saat itu pada saat saya menjadi seorang sales. Ke depan nanti kalau saya bekerja lagi di bidang teknik, saya tidak hanya dapat menyelesaikan kendala-kendala yang berkaitan dengan mesin saja, tidak hanya berkomunikasi dengan mesin saja, tapi saya akan mampu menjelaskan bahkan ke orang yang tidak familiar dengan nama-nama istilah-istilah tertentu dengan istilah yang lebih mudah karena saya sudah memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik gitu. Boleh. Atau nanti dibalik, ada yang interview Anda, interviewnya jadi sales lagi. Loh, Anda pengalaman sales, tapi kan durasinya lebih lama jadi teknik, Pak. Gitu. Engineer ya. Kenapa Anda nggak sangat teknik lagi? Kenapa pengen di sales lagi? Lo sampaikan saja. Saat ini memang saya sudah memiliki pengalaman baik di bidang engineer maupun di bidang sales. Ke depan saya ingin bekerja menjadi seorang sales. Yang saya tahu produk-produk dari perusahaan Anda itu berkaitan dengan alat-alat elektronik. Saat saya diberikan kesempatan menjadi seorang sales, saya tidak hanya
mampu menjelaskan dan meyakinkan customer untuk membeli produk kita. Bahkan nantinya kalau ada after sales yang harus dilakukan, saya bisa maintenance customer-customer tersebut. Apalagi saya yakin dengan produk-produk elektronik semacam ini, pasar Anda pasti ada orang-orang kritis. Orang-orang kritis itu tidak hanya tanya soal produk, mungkin Produk rangkaian di ya. dalamnya sampai detail di dalamnya itu ditanyakan. Nah, saya yakin saya bisa menjawab itu. Karena saya punya pengalaman elektro, produk-produk Anda saya tahu dalam-dalamnya bagaimana, membaca yang ada di istilah-istilah elektronik saya tahu harus bagaimana gitu. Nah, hal itu adalah kelebihan saya yang mungkin tidak dimiliki oleh sales lain yang tidak dibekal dengan kemampuan teknis. Sebenarnya kan tergantung Anda ngomong promosinya, Pak. Gitu. Saya nggak pernah ngalamin jadi seorang engineer, tapi saya orang sales dan marketing gitu. Jadi baru saja ini adalah ide seorang yang jualan gitu. Tergantung nanti Anda. Jadi jangan terlalu bingung yang dua ini gitu. Balik lagi Hmm. Pak, sales dan marketing, sorry, sales dan engineer Anda boleh ngebentuk dari dua sisi. Gabungan. Ya, Hmm. saya seorang sales yang dibekali kemampuan teknis, berarti nanti Anda akan diuntungkan kalau ngelamar kerja jadi sales yang berkaitan sama elektronik atau sebaliknya gitu. Anda nanti maintenance-nya tuh nggak cuma maintenance yang simple-simple. Barangkali nanti maintenance-nya maintenance yang membutuhkan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang Anda nanti harus presentasi ini itu gitu-gitu. Mungkin nanti salesnya juga bukan sales dalam tanda kutip maaf yang B2C, mungkin B2B ke perusahaan, ke instansi. Anda Ya. akan dengan PD tahu itu. Nah, itu. Artinya di sini apa? Sama, Pak. Anda bisa mengkomunikasikan itu karena Anda suka keduanya dan Anda bisa karena pernah juga kan. Nah, Hmm. gitu. Nah, masalah akan muncul dalam tanda kutip ya menurut saya saat Anda menghubungkannya dengan logistik yang berkaitan dengan runner tadi. Sorry, sprinter. Hmm. Benar ya. Sprinter Anda nggak seberapa. Coba Anda cari ide gitu. Gitu. Karena sprinter ini hubungannya sprinter ke elektro apa? Hubungannya sprinter ke sales bisa. Mungkin Anda jadi sales motoris, sales ini, jualan Hmm. kemana. Saya udah hafal jalan, saya udah punya pasar-pasar ini itu. Saya udah kebiasa nganterin barang ke sono sini, saya hafal tempat kumpul orang-orang ini itu. Saya tahu mau ngejual produk mana, larinya kemana, jam-jam sekian-sekian saya harus larinya kemana, bisa. Nah, masalah muncul lagi pada saat apa? Anda mau hubungin sama kreatif tadi. Pada saat Anda pengen bekerja yang hubungannya sama kreatif, dengan status Anda yang sekarang, dan dari tadi kita obrolkan, Anda bisa meyakinkannya dari sisi mana? Nggak bisa kalau cuma dari CV. Hmm. Kecuali Anda melampirkan apa? Portofolio sosmed juga. Portofolio. Nah, Ya. portofolio sosmed itu adalah paling gampang apa? Anda aktif di semua sosmed. Nah, pertanyaan saya, sosmed-sosmed yang sekarang, ya yang umum aja lah. LinkedIn, Instagram. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook misalkan gitu. Apakah Anda sejauh ini udah jadi kreator di situ semua? Apakah semua sosmed Anda di situ diurus semua? Terus kontennya diposting rutin semua? Terus apakah audiensnya udah banyak atau belum? Karena nanti kalau belum, Pak, nanti Anda di perusahaan hanya dilihat sebagai ini orang engineer nih. Contoh nih saya nih. Oh, ini engineer banget. Ini orang gini. Kok ke kreatif ya? Dari CV-nya nggak kelihatan kreatif-kreatifnya. Ini dari CV-nya nggak ada sosmed-sosmednya ini. Pasti meragu dong, Pak. Gitu. Hmm. Karena Betul. dalam tanda kutip warna CV-nya, warna dokumen seorang engineer sama sama konten kreator itu kan beda sekali, Pak. Beda-beda Gitu. portofolionya Gitu. beda. Iya, beda. Nah, itu mungkin dipisahkan juga. Tapi Anda sambil Siapa? membayangkannya begitu, Pak, gitu. Menurut saya pribadi loh ini, Pak, berdasarkan cerita Anda, karena kan nanti detailnya ya di sesi-sesi lain ya, Pak, yang lebih detail. Ya, Tapi di sini baik Pak. paling gampang hubunginya antara sales sama engineer, karena ada namanya sales engineer juga gitu, ya Sales kan? engineer Iya, ada gitu. ya. Ada profesi sales engineer gitu. Dan Ada. balik lagi itu termasuk profesi yang termudah dimasuki. Kenapa kok saya ngomong paling mudah? Semua perusahaan pasti jualan. Nggak ada perusahaan yang nggak jualan. Perusahaan apa deh yang nggak jualan? Pasti kalau nggak jual barang, jual jasa, Ya. jual informasi. Pasti itu. Hmm. Barang ada yang hubungannya sama listrik. Jasa ada hubungannya sama listrik. Informasi, informasi oke lah digital. Tapi digital butuh listrik. Lah sebenarnya Anda bisa masuk kemana-mana. Gitu. Kalau hubungannya sama jualan. Gitu. Ya kan? Perusahaan
semua perusahaan ada lokasinya, misalkan di kota Anda perusahaan ada buildingnya, setiap building butuh listrik. Nah, mereka butuh gini-gini, gitu-gitu. Itu juga bisa. Anda bisa bikin itu, Pak. Nah, sekarang saya akan fokus ke saran saya gitu ya, walaupun Bapak nggak nanya. Jadi begini, terlepas nanti Anda mau ngambil yang sales, mau ngambil yang engineer khususnya, Engineer. atau Mm-mm. yang lain, yang dua tadi saya nggak perlu mention ya. Mulai Mm-mm. detik ini coba Anda berani bikin konten soal itu. Siapa? Anda bikin konten yang berkaitan dengan alat kelistrikan atau ilmu-ilmu kelistrikan sederhana. Hmm, Nggak iya betul harus betul. nggak harus yang kompleks. Maksudnya nggak kompleks tuh gini. Contoh saya seorang lulusan sarjana pertanian. Kalau saya bikin konten berkaitan sama ilmu kuliah saya saja, itu istilah-istilah susah yang muncul gitu. Tapi saya pengen narik audiens dulu biar betah nonton sosmed saya dan mereka akan percaya dengan isi sosmed saya. Nanti mereka akan bilang, "Wah, yang ngomong orang pertanian kok." gitu. Lalu saya akan bikin konten apa? Hari ini saya akan bikin konten tips menanam apel di rumah. Besok tips menanam jeruk di rumah. Simpel loh, tips nanam-nanam tanaman. Ibaratnya saya cuma bikin konten monoton aja. Saya kontennya monoton nih. Cara menanam titik-titik di rumah. Itu titik-titik saya ganti-ganti nama tanaman itu. Mm-mm. Sehari saya cuma ganti nama tanaman, terus tanamannya itu taman buah semua dulu. Habis itu bunga dulu. Habis itu bumbu dapur dulu. Habis itu apa kayak yang buat ini. Selesai. Gitu. Gitu. Itu cuma judulnya begitu doang loh padahal monoton. Nah, Anda coba bayangkan itu. Kira-kira mau bikin yang tipenya gimana? Gitu. Kalau saya orang kesehatan daripada istilah saya kedokteran saya, mendingan saya tulis saja gitu. Cara menjaga kesehatan titik-titik itu ganti tuh nama-nama hewan tuh misalkan. Saya orang kedokteran, saya juga sama. Cara menjaga kesehatan, tips menjaga kesehatan titik-titik. Saya sebut tuh besok mata, besok rambut, besok kuping, besok hidung, dari atas sampai bawah badan nih, gitu. Kalau udah habis cara menjaga kesehatan titik-titik di badan, baru nanti saya misalkan saya tulis manfaat titik-titik bagi kesehatan. Nah, titik-titik saya ganti nama buah, nama makanan, nama kegiatan. Konten nggak selesai-selesai, Pak. Suatu saat orang pasti akan terpapar dengan konten tadi. Yang bisa menikmati konten saya apakah orang kesehatan saja? Enggak. Orang jurusan apapun yang concern dia, yang aware sama kesehatannya pasti menikmati. Ini juga sama. Yang bisa menikmati konten-konten elektro tuh nggak cuma orang elektro aja. Bahkan saya kayaknya belum nemu deh ada konten kreator elektro gitu, sederhana. Kayak gitu. Nah, coba Anda bikin-bikin aja yang sederhana-sederhana aja. Yang tips-tips simple aja coba yang Anda tahu gitu. Di rumah lah, yang ada di rumah Ya, mungkin itu yang ya. ada di rumah gitu, gitu. Yang Tips apa istilahnya kayak familiar lah itu, tidak yang terlalu susah-susah gitu, harus belajar iya, basic dasar lah istilahnya. iya, itu Anda sendiri yang punya idenya, Pak. Kalau Anda bener-bener suka kreatif, harusnya bikin konten kayak gini dengan saya pancing ngomong begini, harusnya Anda tahu tuh, oh iya ya, aku bikin gini aja yang simpel kali ya, gitu. Oh, itu sesimpel itu, gitu. Nah, itu coba Anda lakukan dulu. Kenapa? Karena dengan Anda main sosmed dengan konten-konten semacam tadi, walaupun nanti Anda ngelamar kerjanya jadi sales atau jadi engineer, itu tetap berguna, Pak. Karena menyiapin konten tuh Anda belajar lagi, mikir lagi, ini lagi. Itu Anda latihan komunikasi. Komunikasi nggak selamanya verbal begini, ya kan? Kadang diketik tadi, gitu. Gitu. Jadi nanti itu yang Anda lakukan, gitu sih. Itu gambarannya ya, gitu. Nah, yang jadi Ya, misteri yang printer ini nih, mau Anda apakan dulu nih sekarang, kayak gitu. Kan ibaratnya sama, Pak, gitu. Jadi eh yang Anda pengen itu banyak. Ibaratnya Anda doyan sate, bakso, mm-mm. padang, ayam goreng, tapi nggak mungkin dimakan semua kan, gitu. Betul. Ya, at least kalau ada yang ini kan dikombinasi gitu, gitu. Misalkan ada bakso sama sate ya lumayan. Tapi kalau ini dicampur tiga jadi aneh gitu nanti. Campur. Ya, gitu. Mungkin nanti ada bisa yang dicampur bakso sama mie ayam dicampur bisa nih, misalkan contoh. Mie ayam goreng sama apa ya? Sama ini kali ya, gitu-gitu. Silahkan gitu. Jadi itu logikanya begitu ya Pak ya di obrolan santai ini gitu sih. Mungkin ada hal lain Pak yang mau didiskusikan boleh kalau masih ada. Berarti yang penting memang kalau memang sekiranya dia
ada korelasi atau relevan itu bisa lah Pak digabungkan di satu CV ya Pak. Yang penting nanti Gabungkan di satu ketika CV, betul. ketika ada interview, ketika kita menjelaskan kualifikasi, kita jelaskan saja yang tadi seperti contoh yang Pak Ardi berikan lah ke saya gitu. Itu juga Loh saya iya, baru betul. terpikir juga sih Pak, betul. Loh iya, betul Pak. Di deskripsi ininya Pak, di bionya paling atas di Mm-mm. Summary profil itu. summary-nya File. itu. Saya adalah seorang lulusan S1 Teknik Elektro. Mm-mm. Saya memiliki atau misalkan Kemudian latar belakang saya. saya adalah lulusan elektro yang yang memiliki atau yang dilengkapi dengan kemampuan sales, marketing dan ini misalkan gitu. Oh, Ya Pak. alamatnya apa? Kalimat pertamanya begitu dulu gitu. Siap, siap. Gitu. Saya Jadi adalah iya, spesifikasinya ya Pak. iya di pancingnya tuh di summary-nya dulu Pak di situ. Mm-mm. Karena kalau summary jelek, sampai nggak menarik langsung di skip nanti. Ya. Itu sih Pak, kurang lebih saya juga kurang paham sebenarnya. Maksudnya yang dicantumkan di CV yang akan dibaca oleh pihak HRD itu seperti apa itu kurang paham juga. Makanya pengokan penaruh kata-katanya juga itu harus sesuai gitu ya Pak, biar nyambung gitu, korelasi lah antara si ini sama satu pekerjaan dengan satu pekerjaan yang lainnya tuh nyambung gitu, bisa Hmm. dijelaskannya enak gitu. Iya, iya, karena orang kadang nulis summary itu kayak asal aja. Saya adalah Hmm. seorang yang semangat, rajin gitu-gitu. Ya itu benar, kan menurutmu gitu. Masih bisa Hmm. dibantah, Pak, gitu. Tapi summary itu Anda bayangin nulis summary contohnya ya. Nulis summary itu Anda bayangkan lagi di interview dengan pertanyaan silahkan perkenalkan diri Anda gitu. Kira-kira Anda mau ngomong apa gitu. Gitu. Kan ya kayak tadi, pasti background pendidikan dimasukkan, pengalaman-pengalaman dimasukkan, skill unggulan dimasukkan kayak gitu. Gitu. Jadi nanti silahkan diisi. Gitu, Pak. Oke, ini menarik soalnya saya yang tertariknya tiba-tiba Anda masuk ke konten. Sebenarnya nggak masalah di konten itu malah bagus loh, Pak. Gitu. Hmm. Bikin-bikin konten elektro itu kan jarang, Pak. Orang-orang sekarang konten apa sih hiburan? Hiburan hari ini orang ketawa seminggu lagi udah nggak lucu, Pak, itu, Pak. Gitu. Nggak Kalau lucu. enggak yang sifatnya viral. Sekarang yang lagi viral apa sih soal ini? Itu semua selesai. Tapi Hmm. kan nanti nggak ada Pasti pencirinya soal Anda, Pak. Coba kalau Anda bikin konten yang sampai kapanpun itu tetap relevan. akan dilihat gitu. Iya, Anda sekarang bikin postingan 5 manfaat menjaga kesehatan mata gitu. Setahun lagi ada orang yang baca artikel Anda Ya, itu, ya. konten Anda itu tetap masih oke. Karena setahun lagi tetap orang butuh info soal itu. Setahun lagi orang masih punya mata itu gitu. Ibaratnya gitu. Tapi kalau sekarang Anda bikin yang cuma viral aja, setahun 2 tahun lagi udah kayak nggak peduli apa gitu. Nah, engineer itu termasuk hal-hal yang sifatnya itu jangka panjang gitu, Pak. Ya Jangka panjang. gini, sifat listrik ya begitu gitu. Ya kan? Gitu loh. Sifat listrik ya begitu, sifat alat listrik ya begitu gitu. Anda sempat kepikiran nggak Pak bikin misalkan eh, membuat mainan anak-anak sederhana menggunakan prinsip aliran listrik gitu? Controller gitu ya. Oh iya, bikin kayak begitu aja gitu. Ibu-ibu di rumah pengen ini anaknya nggak ketagihan gadget, coba dibeliin ini di alat elektronik. Ini dirangkai begini, tiba-tiba jadi kincir muter gini gitu. Kan bikin rangkaian-rangkaian listrik sederhana kan sebenarnya Pak, bikin mainan sederhana gitu. Kincir. Terus atau ini nanti tiba-tiba ada lampu kesederhana gitu. Gitu. Sejak kecil anaknya udah dikenalkan untuk ya nggak usah nyolder-nyolder, maksudnya tinggal ini pasang ke sini, beli ini, cek jadi gini gitu. Mainan anak yang hubungan sama elektronya tapi nggak yang bikin anaknya ekstrim, yang hubungannya sama baterai-baterai. Ya, mainan pakai Baterai baterai kecil. jam ini, baterai ini gitu-gitu. Lah itu loh, itu sebenarnya kan ide aja, Pak. Gitu, gitu. Tapi elektro untuk mainan anak-anak. Oh, itu keren banget itu. Merangkai merangkai mainan sendiri gitu. Bisa gitu. Elektronik apa gitu. Bikin mobil-mobilan listrik kecil mungkin gitu-gitu. Kali aja anaknya mah jadi masuk robotik ya kan. Bener, Nah, ada nah kesusahan. gitu. Iya gitu. Jadi kayak begitu aja gitu. Jadi eh, cari yang termudah dulu ide-idenya gitu. Ya bikin kontennya nggak harus yang bermodal kayak saya beli barang-barangnya dulu, saya gini itu kan butuh modal juga sih gitu. Tapi yang kira-kira apa ya yang bisa Anda share gitu. Bisa gitu.
Ya karena memang Pengetahuan-pengetahuan yang sebetulnya baru. kalau di dunia digital tuh seperti kayak fotografi, videografi lebih ke arah situ sih Pak. Terus sering lihat orang bikin-bikin konten gitu kayak sebenarnya tumbuh sukanya udah dari SMK, cuman memang waktu itu diarahkan orang tua untuk di elektrikal karena memang hampir banyak saudara lah gitu rata-rata di dunia teknik untuk bekerja dan lain-lain gitu. Makanya diarahkan ke arah teknik gitu. Loh, Cuman ya, alhamdulillah setelah lulus sekolah langsung dapat pekerjaan yang sesuai gitu. Cukup lama juga jadi punya cukup pekerjaan yang sangat-sangat banyak kasih saya pengalaman juga sejauh ini gitu. hmm. Ya itu Sebenarnya kalau di dunia elektronya sales bagus, itu, Pak. mm, Gimana, Pak? Silakan kalau di lanjut. kalau di dunia sales itu sebenarnya memang saya orang yang seneng ngobrol orangnya Pak awalnya sering komunikasi, seneng ngobrol. Kalau basic jualannya tuh nggak ada memang. Tapi waktu itu ketika ada kesempatan, saya coba karena saya penasaran nih. Saya kan biasa ngobrol sama orang nih yang ngobrol aja nih nggak ada intensi untuk jualannya. Gimana sih kalau saya ngobrol tapi harus ada intensi untuk menjual produk atau yang lain-lain gitu. Pada akhirnya saya belajar juga untuk di dunia sales itu kepikiran juga sempat kayak saya ada di engineer terus dunia sales engineer juga saya punya teman juga di beberapa di bagian sales engineer gitu yang bekerja di sales engineer. Tapi tadi penjelasan Pardi sangat-sangat apa yang membantu saya ngebuka pikiran saya bener sih kayak bisa ternyata relevan gitu antara keduanya tuh. Kalau yang sprinter makanya di CV pun tidak saya lampirkan karena memang menurut saya sepertinya nggak relevan kemana-mana gitu. Tapi ketika memang nanti ditanyakan ya memang pada saat itu keadaannya saya masih menyelesaikan skripsi saya. Jadi saya mencari pekerjaan yang memang menurut saya mudah nih. Saya bisa banyak waktu untuk fokus di skripsi tapi tetap menghasilkan uang. Kurang lebihnya seperti itu sih sejauh ini kalau Oh, yang di sprinter boleh, gitu. boleh Pak. Nanti nanti itu gini Pak, itu cara menjelaskannya gini Pak. Misalkan, perkenalkan nama saya ini, saya merupakan lulusan S1 Elektro dari universitas ini. Selama kuliah, saya juga menghabiskan waktu saya untuk bekerja gitu. Dari semester 1 sampai dengan semester 6 saya berkuliah, saya bekerja sebagai seorang sprinter di PT ABCD dengan tanggung jawab untuk melakukan ini karena saya ingin periode kuliah saya lakukan saya isi dengan kegiatan-kegiatan produktif gitu. Setelah selesai di momen itu saya melanjutkan dengan mengambil magang di sini 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 sini. Saat saya lulus S1, saya kemudian masuk ke PT ini sebagai seorang ini gitu. Jadi sebenarnya itu kan ada alasan. Seolah-olah Anda bilang bahwa loh kenapa kok setelah Anda lulus, misalkan gini, loh ini kok ada yang sesuai sama background pendidikan kok ada yang Jurus. bukan. Ternyata setelah Anda ceritakan ternyata yang tidak sesuai dengan jurusan itu adalah pekerjaan yang Anda lakukan sambil kuliah. Paham nggak, Pak? Itu udah dimaklumi banget, Pak. Banyak mahasiswa kerjanya tuh jadi tukang cuci piring, jadi cukur, jaga warnet, jadi barista. Kalau Anda nanya sama saya, Pak, saya kerja dari elektro, tapi kerjaan saya jadi barista gitu, atau saya jadi tukang cukur rambut. Kalau Bagian part gitu, time. kerja kerja cukur rambutnya saya cantumin nggak, Pak? Kalau Bapak tanyanya kayak gitu, misalkan Bapak tanyanya gini, Pak, saya punya pengalaman kerja jadi tukang cukur rambut, tapi saya kuliahnya elektro. Saya masukin nggak Pak di CV? Kalau Anda tanya sama saya cuma gitu, kan saya bilang nggak usah gitu. Tapi kalau Anda bilang bahwa pekerjaan tadi itu dilakukan sambil Anda kuliah, itu nggak apa-apa Pak. Kayak gitu. Oke ya Pak ya. Jadi sebenarnya di sini sudah cukup jelas lah untuk hal yang ini. Nanti kita akan diskusikan lagi di sesi selanjutnya.